Halo Pak Abdullah, mau tanya Nah, apa Pak? saya mau tanya saja nih ya, apa namanya, tentang ini. Yesus itu kan dianggap Allah sudah kan, itu sudah dianggap Tuhan Allah kan gitu Pak. Sudah dianggap. Tuhan, ya hakikatnya Allah. Lalu Ya. Terus Yesus itu sebagai manusia itu umur berapa tahun ya Pak? Dari lahir umur berapa tahun? Umurnya Yesus itu. umurnya Tuhan Yesus sampai 33 tahun setengah. Ya. Terus selama Yesus 33 tahun setengah kan dia kan masih manusia kan. Betul. Terus kalau ada gempa, ada gunung meletus, apakah dia rohnya itu atau zat keluar dari tubuh Yesus itu? Oh enggak, Tidak keluar. berdiam kan ayat Alkitab berkata di dalam jasmaninya itulah kepenuhan Allah itu berdiam. Makanya Tuhan Yesus itu kudus Pak, nggak berdosa. Oh, berarti kalau ada gunung meletus atau apa itu masih tetap tidak keluar dari Yesus itu. Memang kalau ada gunung meletus, ada gempa, roh Bapak keluar. Ya enggak dong, kan kita kan manusia. Makanya Ya saya ya bilang, Tuhan. makanya Tuhan saya Yesus bilang kan begitu Yesus sebagai Pak. manusia kan dilahirkan ya kan. Ya kan Betul. dia kan manusia kan ya. Betul, dia Apa? sepenuhnya manusia seperti kita, Pak. Iya, itulah. Apakah kalau ada gunung meletus, apakah dia keluar? Gunung meletus ada keluar. Kalau keluar kan mesti jadi akan kaku kalau tubuhnya sebagai manusia. Enggak, Kan enggak kaku ada tubuhnya. begitu, Pak. Ya. Enggak, Enggak begitu. Enggak. enggak ada. Oh, ya, tanya saja saya. Begitu kalau begitu kan enggak keluar ya dia ya. Mm-mm. Sebab kalau keluar kan dia kaku badannya sebagai manusia itu enggak keluar dia ya. Enggak Enggak keluar. ada. Oh. Terus gini juga ya, kan di Indonesia ini kan biasa mengakui sudah ada 4 agama ya. Nah, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Gitu. Zabur, Taurat, Injil itu kita, Pak, bukan Iya, iya agama. kitab Al-Quran, itu kan kitab suci kan ya. Terus ini apa namanya? Alkitab itu apa sih Alkitab itu, Pak? Disebutannya Alkitab lah, selain dari Zabur itu. Iya, Disebut Alkitab itu adalah kumpulan kitab-kitab para nabi dan para rasul. Tulisan dari zaman Musa sampai zamannya Yohanes dikumpulkan di sana. Disebut Alkitab, dikanonkan oleh gereja yang Katolik dan yang Ortodoks di Kartago di akhir abad ketiga. Itulah Alkitab, Pak. Jadi Alkitab itu adalah tulisan para nabi dan tulisan para rasulnya Yesus sendiri. Gitu. Berarti bukan dari 4 kitab itu ya, bukan? Oh, kalau Bapak Rangkumannya. bilang Taurat Iya. tadi kan. Nah, Ya, Taurat itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Ya. Zabur itu adalah kitab yang ditulis oleh Daud, makanya Daud. disebut Mazmur dalam Kristen. Ya. Injil itu adalah kitab yang ditulis 4 rasul, yaitu Rasul Matius, Rasul Markus, Rasul Yohanes, dan Rasul Lukas. Jadi Injil itu bukan Tuhan Yesus yang tulis, Pak. Karena Injil itu sendiri adalah Yesus sendiri. Tapi kitab Injil adalah kitab yang mencatatkan mengenai kisah Sang Injil. Nah, yang mencatatkan kisah Sang Injil adalah 4 rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gitu. Ya, berarti ada rasul lain lah kan itu selain dari pemegang kitab tadi itu ya. Iya, rasul-rasulnya Tuhan Yesus kan muridnya Tuhan Yesus dari ke-12 rasul. Berarti yang merangkum itu ya, bukan Yesus sendiri, bukan. Bukan Yesus sendiri yang tulis, karena Yesus sendiri Injil, Yesus itu Injil itu. Gitu loh. Makanya disebut kitab Injil. Kitab Injil itu kitab mengenai Sang Injil, yaitu kitab mengenai Yesus. Nah, yang menulis itu yang menyaksikan Yesus. Siapa yang menyaksikan dia? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Bartolomeus, Andreas, Filipus, dan murid-muridnya gitu. Saksinya itu yang. Iya, kesaksian. Makanya dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, ya, saya baca ya. Ya, boleh. Terus saya baca, Pak. Ya, boleh. Bapak dari mana, Pak, asalnya, Pak? Jember, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Nah, dalam 1 Yohanes 1 dikatakan begini, Pak. Apa yang ada ini judul perikopnya kesaksian Rasul tentang firman hidup. Dikatakan begini, Pak.
apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup Yesus Kristus, itulah yang kami tuliskan. Jadi yang dituliskan para rasul adalah kesaksian yang mereka lihat dengan mata mereka, yang telah mereka saksikan, yang telah mereka raba dengan tangan mereka tentang Yesus Kristus. Ketika itu ditulis, dijadikan dalam kitab. Nah, itulah ini. Gitu. Ya. Ya, terus ini Mbak, kesimpulannya kok sampai keempat rasulnya itu bisa menganggap Yesus itu Tuhan atau Allah itu gimana kok sampai ke sana gitu Pak? Oh, karena Tuhan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, Pak. Yohanes 13 ayat 13. Iya. Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Tuhan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 24 berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Mesias itu, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes 8 ayat 22, Tuhan Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Lalu ayat 23-nya Tuhan Yesus berkata, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Kamu dari bawah, aku dari atas. Lalu Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16 berkata, aku mengutus malaikatku. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu dia juga berkata bahwa dia adalah anak Allah. Dia juga berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Dialah yang telah mengalahkan kematian. Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut. Dengan demikian artinya ketika dia berhasil mengalahkan kuasa maut, dia adalah Tuhan atas segala kerajaan. Makanya dia dikatakan King of Kings, Raja dari segala raja. Tongkat Yehuda, kepemimpinan Daud, dari tunasnya Daud. Ya, terus ini lagi Mbak, apa namanya? Yang satu lagi ya Pak ya, nanti kayak satu lagi nanti saya di bawah masih banyak ya Bapak. Ya. Ini yang dikatakan sering dianggap juru selamat itu maksudnya gimana Mbak? Yang menjadi juru selamat itu Mbak? Ya, juru selamat itu dunia, kan juru selamat dunia apa nanti di akhirat Mbak? Dia adalah juru selamat dunia. Ya, di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat berkata kepada penjaga domba, dia berkata begini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus itu adalah artinya Mesias atau juru selamat. Nah, artinya juru selamat ini adalah dia penyelamat. Nah, apa sih yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu menyelamatkan manusia dari kuasa kematian. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari kematian? Dengan mati untuk memasuki kematian itu dan mengalahkan kematian itu melalui kebangkitannya. Misalnya nih, Bapak mau menyelamatkan orang dari hotel. Ya Bapak harus masuk dulu ke dalam hotel biar bisa membawa orang keluar dari hotel. Nah Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa yaitu kematian dengan mengalami kematian dan menyelamatkannya melalui kebangkitannya agar orang yang percaya kepada dia tidak lagi di dalam kuasa kematian atau kuasa maut melainkan memiliki hidup di dalam dia. Makanya kami yakin bahwa kami pasti ke sorga, kami pasti diselamatkan. Kenapa kami pasti diselamatkan? Karena dia sendiri sudah mengambil kunci kerajaan maut yang membuat kami tidak bisa ke sorga. Artinya kuasa yang membuat kami nggak bisa ke sorga itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kami nggak perlu takut dengan kematian. Maka benarlah ucapan Rasul Paulus yang berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi orang Kristen menurut 1 Korintus 15 ayat 55, kematian bukanlah ketakutan Pak bagi orang Kristen, tapi kematian adalah yang dinanti-nantikan karena melalui kematian tubuh kami yang dapat binasa ini harus digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa melalui kebangkitan. Gitu Pak. Tapi kalau sudah berkuasa dia kan kenapa harus nyamar jadi manusia itu? Harus masuk ke hotel. Dari luar kan bisa, dia dari langit kan bisa. Kalau udah masuk ke dalam. Kenapa Tuhan Yesus itu harus mengampuni? Kenapa Tuhan Yesus itu harus capek-capek jadi manusia gitu ya Pak ya?
Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia untuk mengampuni dosa? Karena begini Pak, di dalam Ibrani 9 ayat 22 tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Gini, kan pada mulanya kan Tuhan bilang sama Adam Hawa, kalau kamu berdosa kamu pasti mati. Artinya Tuhan itu kan sempurna Pak, firman-Nya itu ya dan amin. Berarti kalau dikatakan kalau kamu berdosa kamu pasti mati, artinya dia nggak bisa meralat itu karena firman-Nya kekal. Maka semua yang berdosa harus mati Pak. Tetapi di satu sisi karena kasih-Nya Allah, dia nggak mau kita mati. Maka dia itu harus menggantikan kematian yang seharusnya kita terima agar kematian itu tetap terjadi sebagai upah dosa dari keadilannya. Jadi kenapa sih dia harus mati? Kenapa sih dia harus capek-capek jadi manusia? Karena firman-Nya itu nggak berubah Pak. Langit dan bumi ini akan berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Jadi dia jadi manusia, dia harus datang jadi manusia, dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda kasih-Nya bahwa ada yang mati menggantikan kematian kita. Dia kalau mengampuni begitu saja, oke lah ku ampuni aja begitu dosamu. Gak apa-apa lah ku ampuni, aku gak perlu jadi manusia. Kalau dia mengampuninya begitu saja, artinya dia berkhianat terhadap firman-Nya sendiri kepada Adam dan Hawa. Bahwa semua orang berdosa harus mati. Kalau dia mengampuninya begitu saja tanpa ada kematian, maka dia mengkhianati firman-Nya sendiri. Nah, Allah kami bukan Allah yang demikian, Pak. Allah kami adalah Allah yang sempurna, yang kekal di dalam firman-Nya yang hidup itu. Makanya kita semua yang mati ini, tetapi dia tidak mau kita mati karena dosa kita, maka dia menggantikan kematian yang seharusnya kita terima melalui kematian anak tunggalnya itu. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita memberi diri dibaptis, kita mati bersama dengan Yesus dalam baptisan. Kolose 2 ayat 11. Kita baca ya. Dalam Kolose 2. Jadi kenapa kita harus dibaptis? Karena kita mati bersama Yesus dalam baptisan. Nah, Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ya. Terus bagaimana dengan bayi yang tak berdosa mati itu? Oh, kalau bayi, antara ada pesterku di bawah. Dia belum mengenal Yesus, Allah kan belum mengenal kan dia berdosa itu. Gimana menurut pengetahuan Kristen itulah. Menurut Kalau bayi meninggal dia kemana pergi? Dia ke Firdaus Pak. Kenapa? Karena meskipun dia punya natur dosa, tapi dia belum meresponi panggilan dosanya. Jadi semua bayi dari agama manapun dia akan tetap ke sorga. Gitu. Karena dia belum melakukan perbuatan dosa. Soalnya kan ada yang menyebutkan lain, Pak. Di pendeta-pendeta kan lain ceritanya itu, Pak. Dosa turunan, ya, dosa apa kan begitu. Itu hanya pendapat Pak, itu hanya pendapat Pak. Jadinya itu membingungkan gitu Pak. Ya kalau Mbak kan tidak membingungkan, kalau Mbak jelas kan begitu. Kan begitu. Sama kalau bayi memang bukan Mbak ya Pak ya. Jangan disebutkan saya Mbak. Saya Emas. Oh iya. Iya, soalnya wajahnya seperti agak mirip perempuan. Oh iya. Saya terlalu manis mungkin ya. Iya, ya begitulah mungkin. Ya, oke, ada lagi Pak, biar kita lanjut Pak. Ini apa namanya, kalau begitu kan memang sudah, saya juga bisa membedakan gitu kan. Berarti kalau bayi mati memang tidak ada dosa turunan kan, memang langsung sudah gitu kan. Sama pengetahuan saya di Islam juga begitu, kalau bayi tanpa dosa langsung memang dilemparkan ke surga gitu. Di Islam juga begitu Pak, di Islam Pak. Tidak ada lain gitu Pak. Tidak ada pengadilan lain gitu, kalau di Islam juga begitu. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya, sekali lagi tujuan saya ini cuma untuk mencari persamaan tapi bukan untuk disamakan kan. Iya, betul. Ya, syukron ya. Thank you Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Ya.
agak lain nanti. Ya, silakan Van Baims. Ya, Ya, silakan, mau tanya apa, Pak? mau Halo? tanya, kan katanya kan yang selama ini bahwa Yesus itu Tuhan kan, apa namanya ya? Saya pernah baca ayat coba kalau ini sebentar saya buka dulu ya. Saya mau nanya nih. Ya, lalu? Tanya apa, Pak? Di Yohanes 17 ayat 3 Ya. itu. Ya, itu pertanyaan ke 5.000 miliar triliun kali dipertanyakan. Lalu apa yang mau? Ya, itu bukankah sudah jelas itu Yesus itu utusan Allah? Iya, memang dia utusan. Dia memang utusan, tetapi bukan hanya utusan. Firman Allah, dia adalah utusan dalam pengertian apa, Pak? Dia adalah utusan karena dia firmannya Bapa yang keluar dari Bapa. Jadi Bapa itu mengutus firmannya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Kolose 1 ayat 15. Gambaran sang Bapa yang tidak kelihatan itu. Jadi memang Tuhan Yesus adalah utusan. Tapi utusan yang bagaimana, Bapak Tuhan Yesus itu, Pak, diutus dulu baru lahir. Dia diutus dulu ke dunia ini baru lahir jadi manusia. Kalau para nabi itu lahir dulu baru diutus. Jadi beda. Yesus itu utusan dengan nabi-nabi itu utusan, itu beda, Pak. Bedanya apa? Wahyu 22 ayat 16, Tuhan Yesus mengutus para malaikat loh, Pak. Yang mengutus malaikat itu hanya Tuhan, Pak. Nabi itu nggak bisa utus malaikat. Malah malaikat yang mendatangi nabi. Tapi Tuhan Yesus dalam Wahyu 22 ayat 16, dia mengutus malaikat. Jadi apakah Yesus utusan? Iya dan amin, Pak. Tetapi bukan hanya utusan. Yesus adalah firman Bapa yang Bapa utus dari dirinya sendiri untuk keluar menjadi manusia ke bumi ini. Betul. Kami nggak menolak itu. Ya, di situ kan ada juga tuh ayat di Markus 12 ayat 29. Ya, Yesus aja nyuruh apa tuh? Ayat 29 ya. Jawab Yesus, perintah terutama dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu satu. Betul. Tuhan ada Allah kita. Nah, kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan Allah enggak, Pak? Ya, sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak, coba jangan kelarin dulu. Kalau Tuhan adalah Allah, berarti firman Tuhan dan rohnya Tuhan Allah enggak? Kalau kamu adalah manusia, firman dan rohmu manusia atau kucing? Atau bebek? Pasti manusia dong. Enggak, yang poin yang saya tanyakan itu bahwa Yesus ini memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah kan? Betul. Bukan nyembah dia loh. Loh, ketika Thomas menyembah dia, apakah dia menolak? Tidak. Kalau dia memang berkata, sembahlah Tuhan, jangan sembah aku. Tapi kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak? Ketika Maria menyembah dia tidak menolak dalam Lukas. Kalau dia memang orang benar, dan dia memang bukan Tuhan, ketika dia disembah harusnya, enggak boleh kau sembah aku. Aku bukan Tapi Tuhan. Tapi nggak ada kan di ayatnya satupun juga menyuruh nyembah Yesus. Nggak ada. Nggak Tapi ada. ketika dia disembah, kenapa dia tidak menolak? Enggak, poinnya adalah kita kan harus berdasarkan Ya, bukan firman. begitu.
Ketika kamu mengatakan aku bukan presiden, tapi kamu diperlakukan sebagai presiden dan kamu punya kedudukan presidensial di negara ini, itu kita nggak butuh, itu cuma pengakuan. Ketika kamu tidak mengatakan aku dokter, tapi ketika kamu bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dokter dan kamu punya kemampuan seperti dokter, kamu nggak perlu mengaku itu. Oh, Tuhan itu Yesus, kan Tuhan sebenarnya Yesus perlu. udah apa namanya, maaf, udah tafsiran kalau seperti itu. Oh, itu Poin bukan kan sini tafsiran, itu realita, Pak. benar. Kalau enggak, lo itu konsekuensi logis. Kalau Bapak mengerti cara berpikir Bapak itu udah salah. Karena ini sebab akibat. Akibatnya karena ada sebab mengadakan akibat. Ini sebab akibat, Pak. Ya. Jadi jangan cetek berpikirnya. Kalau Oh, memang iya. Yesus mengatakan, kalau memang Yesus bukanlah Tuhan dan tidak menerima penyembahan, kenapa ketika dia disembah, dia tidak menolak sekalipun dia tidak meminta untuk disembah? Dan alasan kenapa dia tidak meminta disembah, karena hukum Yahudi pada masa itu. Nggak bisa, Pak. Tapi ketika dia disembah, dia memperhitungkan penyembahan itu sebagai iman. Jadi bukan Tuhan Yesus nggak mau bilang sembahlah aku, bukan karena dia nggak mau. Tapi dia itu memperhitungkan iman dari tindakan, bukan dengan kata-kata. Kalau hanya kata-kata, setan pun bisa mengakui dirinya Tuhan. Firaun mengakui dirinya Tuhan dan meminta disembah. Dan orang menyembah mereka. Apakah dia adalah Tuhan yang nyata? Tidak. Sebenarnya sih nggak usah kita kemana-mana. Poinnya kan perintah. Siapa yang harus disembah? Ya nggak masalah, nggak masalah. Ketika kita menyembah, ketika Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29 tadi menyuruh kita untuk menyembah Allah. Ketika kami menyembah Allah, kami menyembah firman dan rohnya enggak? Ketika saya sembah kamu, yang saya sembah tubuhmu, firmanmu atau rohmu? Pasti semua dong. Ya enggak dong, dilihat aja itu. Apa? Roma 12. Ketika saya menyembah kamu, ini Pak, kamu main logika aja kan, kalian umat paling logika. Ketika saya menyembah kamu, saya menyembah tubuhmu saja, rohmu saja, firmanmu saja, atau seluruhnya dari kamu? Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu saja. Nah, ketika saya menyembah dia, apakah saya hanya menyembah wujudnya, rohnya, atau firmannya? Pasti semuanya. Dan Yesus adalah firman, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Maka saya harus menyembah firmannya Bapa dan rohnya Bapa. Saya berdasarkan firman aja ya, perintahnya itu seperti apa. Bukan Ya, kita kalau asumsi sendiri, nggak boleh begitu. Kita baca Roma 12 ayat 1. Baca dulu di situ. Penyembahannya gimana begitu. Iman kami. Roma 12 ayat 1. Ya, ntar ya, saya buka ya. Kan kita harus diuji dengan bahasa roh. Ujilah dengan bahasa roh atau firman. Karena itu saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Oke, kepada Allah. Ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, kenapa Yesus disebut Allah oleh Bapa? Sang Bapa itu memanggil Yesus sebagai Allah. Berarti persembahan kepada Allah juga berlaku kepada Yesus. Kita baca Ibrani 1 ayat 8. Kalau kamu mau nantang saya dengan skriptura, saya tampol kamu dengan skriptura. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ini sang Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Mengapa kalau kamu terlalu skriptura dengan mengatakan Roma 12, kepada Allah itu ibadahmu sejati. Yesus juga disebut Allah oleh Bapa sendiri di dalam Ibrani 1 ayat 8. Itu nubuatan dari Mazmur. Kamu mau ngomong apa lagi? Yes, itu udah jelas kan, Roma 12 ayat 1. Iya, Ibrani 1 ayat 8 ini kamu mau ngomong apa lagi? Bapa memanggil Yesus sebagai Allah. Ada kata Yesusnya. Nah, itu tentang anak-anak Allah itu siapa? Kita nggak bisa ngasih kesimpulan begitu. Lah, ini anak
anak itu siapa, Pak? Dalam ayat 8. Hah? Anak itu siapa? Anak di sana siapa? Baca konteksnya penuh deh. Kamu baca deh. Allah berfirman, konteksnya aja. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Yang mengaku Disebutkan anak Allah, yang mengaku anak Allah itu hanya Yesus. Ibrani Ibrani 1, baca semua. Ibrani 1 ayat 8 yang saya bawa tadi, perikopnya adalah Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Jadi kalau main skripturaan, ya kamu nggak bisa diunggulkan. Nggak apa-apa, silakan aja. Tapi kan ya kita harus berdasarkan firman. Ya nggak bisa kita ngambil nah kesimpulan. itu juga firman, Ibrani itu firman. Tapi di situ tidak ada kata Yesusnya. Iya, tetapi anak Allah itu kan Yesus. Nggak ada di sini ayatnya bilang Yesus. Oh ya, kalau modal begitu ya nggak usah, Pak. Oke, kalau memang begitu di dalam apa tadi Roma 12:1 Allah di sana, adakah ditulis Allah di sana hanya Bapa? Kalau gitu saya tagih. Di mana di dalam kalau kamu bilang di situ nggak ada nama Yesus. Sekarang saya minta dalam Roma 12 ayat 1 itu, di mana Allah di sana hanya kepada Bapa. Saya minta di ayat itu yang mengatakan Allah di situ hanya kepada Bapa. Loh, kok Kamu gitu? pakai skriptur, Kita saya berdasarkan pakai ayat skriptur. begitu aja ya. Kan tadi si Kamu tidur saja. Jadi dia itu pakai standar berpikir yang dia sendiri nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Jangan malu, Pak, ya, jangan pikir yang dia sendiri nggak sanggup untuk menyelesaikannya. Jangan malu, Pak, ya, jangan kamu loncat lagi ke sini. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Gak jelas. Iya. Bapak yang tadi itu, siapa itu namanya Kak San itu ya. Kak Elia kan sudah menjelaskan bulat. Namun Bapak kan bukan Kristen, jadi ya pasti nggak akan nyampai. Lalu kalau Bapak mengacu ke satu ayat, makanya jangan melom Kristen ya pasti nggak nyampai. Jangan menafsirkan. Kalau menafsirkan nanti membuat utangnya jadi banyak. Karena Bapak bukan Kristen, pasti nanti nggak nyampai itu. Rendah hati saja. Silakan Elia. Iya. Jadi di bawah bilang pada nge-like. Bener gak sih nge-like ini? Jadi jangan kamu pakai cara berpikir orang Arab untuk menilai Alkitab. Gak bisa, Pak. Gitu loh. Skripturaan sih kamu. Jadi gitulah. Sola skripturanya Luther tuh nggak begitu, Pak. Dia sehat, konservatif. Nggak seperti skripturanya agamamu. Ngawur. Silakan oleh Om Ricci nih. Sebelumnya saya pernah kan tanya ke seseorang yang seorang pendeta juga, katanya kalau kita meninggal itu, kalau kita udah masuk surga kita tidak saling kenal ya, maksudnya tidak saling kenal seperti yang kita di dalam bumi ini gitu ya. Nanti mungkin Pastor bisa sempurnakan ya. Mungkin itu saja sih yang cuma saya tanya. Oke. Apakah orang ketika meninggal dia saling mengenal di dalam surga? Setelah dia meninggal, dia pasti saling mengenal. Kalau kita lihat di dalam kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas, ketika orang kaya itu mati, Lazarus juga mati.
ketika orang kaya itu mati dan dia tersisa di alam maut, dia ngomong apa sama Bapak Abraham? Ya Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku yang ada di bumi. Suruhlah Lazarus agar pergi kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Artinya, meskipun orang kaya ini tersisa di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih ada di bumi. Bahkan dia bisa kenal dengan Abraham, walaupun ia tidak pernah bertemu dengan Abraham. Jadi apakah kita saling kenal di bumi? Kita di sorga, kita pasti saling kenal. Dan di dalam saling kenal itulah, dan di dalam ingatan itulah Tuhan akan menghakimi kita. Kalau kita lupa ingatan, Tuhan menghakimi kita bagaimana? Misalnya Tuhan bilang begini, Elia, kamu pernah mencuri, kamu akan dihakimi. Nah, kalau saya lupa ingatan, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak pernah mencuri. Apakah begitu? Kan enggak. Gitu. Jadi kita bukan hilang ingatan, kita tetap mengingat semuanya, tetapi satu hal yang tidak ada di dalam surga yaitu dosa. Jadi iri hati, sakit penyakit, kematian, penderitaan, duka cita, itu nggak ada lagi Pak di sana. Karena yang menyebabkan semuanya itu adalah dosa. Itu ya. Pastor mau tambah, Pastor? Silakan Pastor. Shalom Kak Oleum. Jadi benar saling mengenal, tetapi di dalam surga 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus dikumpulkan bersama Kristus. Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang percaya. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan aku memberi upahku, berarti bukan hukuman tetapi upah. Nah, karena itu, karena yang diberi adalah upah, hal yang bagus, maka tidak ada lagi kasih yang disparitas. Jadi kita saling mengenal, itu misalnya kalau yang suami yang wafat duluan, lalu suatu hari istrinya, dia akan mengenal. Lalu itu mungkin pamannya, dia mengenal, tetapi tidak ada kasih yang pincang. Kasih yang pincang itu begini, karena kamu paman saya, ayo kita bikin satu geng yuk. Karena kita satu suku, ayo kita bikin satu geng yuk di surga. Kalau kasih di dunia itu masih ada pincang, masih ada disparitas. Kita tentu lebih mengasihi paman kita dibanding orang lain, mengasihi anak kita atau pasangan kita masing-masing dibanding orang lain. Tapi kasih di surga itu adalah sempurna. Karena itulah dikatakan, aku memberikan upahku. Jadi kita tumbuh dalam apa? Dalam kesempurnaan itu. Jadi saling mengenal, tapi tidak ada kasih yang pincang. Karena itu Efesus 4 ayat 13 mengatakan kita akan menjadi dewasa, bertumbuh dalam kepenuhan. Itu berbicara tentang kegenapan itu, kesempurnaan kasih itu, kepenuhan Kristus. Demikian Kak Oleum. Ya, sempurna ya, gitu ya.